Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya Erma Suryani, Daiyah Muslimat NU Nusa Tenggara Barat. Tema kali ini merupakan lanjutan uraian sebelumnya, yaitu dengan tema ikhtiar lahir dan batin dalam menghadapi musibah. Saat-saat ini adalah di mana kita sedang menghadapi musibah global atau pandemi COVID-19 atau yang populer kita dengar dengan coronavirus. Wabah ini melanda hampir di banyak negara di dunia. Dalam menghadapi wabah ini, sebagai hamba yang beriman, kita harus melakukan ikhtiar secara seimbang. Bersikap tawazun, yaitu ikhtiar lahir secara maksimal, dan ikhtiar batin dengan mengedepankan sikap tawakal. Hal ini juga bisa menggugah dan menguji kesadaran kolektif kita tentang membangun 3 pondasi hubungan dalam beragama, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal kainat atau hablum minal alam. Ikhtiar secara fisik bisa kita lakukan dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam prosedur kesehatan oleh WHO, mencuci tangan sering-sering, stay di rumah, menghindari keramaian. Jagalah tubuh agar tetap sehat, jangan terlampau lelah, makan makanan sehat yang halal dan thayyiban dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi yang tumbuh subur di sekitar kita. Hal ini untuk kemaslahatan agar imunitas tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Kita harus sama-sama menyadari bahwa tingkat imunitas masing-masing tubuh kita berbeda-beda. Oleh karena itu, pola hidup sehat harus tetap dijaga, istirahat yang cukup, perbanyak konsumsi air mineral, mendapatkan sinar matahari yang cukup dan giat berolahraga. Para pendengar rahimakumullah, dalam membangun relasi sosial atau hablum minan nas, kita hendaknya menyajikan berita atau kabar positif yang membangun optimisme dan sikap husnuzon, solidaritas dan kesemangatan kolektif dalam menghadapi virus ini. Mari bersama cerdaskan umat, tidak memaksakan diri, tidak overreaksi atau bersikap berlebihan, hidup yang normal. Tetapi kita tidak boleh ignorance atau bersikap masa bodoh dengan wabah ini, termasuk untuk urusan-urusan agama, dan kita seharusnya mentaati himbauan-himbauan yang sudah diberlakukan. Kita tidak boleh egois. Dalam hal ini, kaidah fikih yang populer kita dengar, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya atau mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Artinya, menolak kemudaratan yang lebih besar jauh lebih utama dibanding mengambil manfaat. Menjadi pijakan berpikir kita dalam menghadapi wabah ini. Ini juga diperkuat dengan kisah dan sikap bijak Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunda perjalanannya menuju Syam yang saat itu sedang ada wabah atau taun. Umar berkata, "Firaran min qadarillah ila qadarillah." Berpindah dari takdir ke takdir yang lainnya. Dalam dialognya tersebut, Umar juga diingatkan oleh sahabat-sahabat lainnya. Saat itu, Abu Ubaidah atau Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Quraisy berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bihadzal waba' bi baladin fala tuqdimu alaihi wa idza waqa'a wa antum bihi fala takhruju firaran minhu." Jika kamu mendengar ada wabah di suatu negara atau tempat, maka janganlah kamu mendatanginya,
Tapi jikalau sudah melanda suatu wabah, sedangkan kamu berada di dalamnya, maka janganlah keluar dari sana. Para pendengar rahimakumullah, di samping ikhtiar secara fisik, kita juga tidak boleh melupakan ikhtiar batin, yang yaitu selalu mendekatkan diri serta memohon kepada Allah agar terhindar dari wabah ini. Ada beberapa ikhtiar sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu menyempurnakan wudhu, dan ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Bagaimana tata cara wudhu. Kemudian membaca beberapa amalan-amalan, mulai dari lafaznya Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca setiap habis sholat subuh dan maghrib. Ini jika terpaksa harus keluar rumah untuk urusan mendesak. Kemudian dilanjutkan dengan membaca asma Allah, Ya Salam, Ya Hafiz, Ya Mani, Ya Dar. Masing-masing dibaca 20 kali setelah sholat. Kemudian membaca sholawat Nabi yang kita sukai atau yang mudah kita lafazkan. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membaca salawat tadi setiap kali mulut kita sedang menganggur. Kemudian dilanjut dengan berdoa yang bunyinya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadid daimah fid din wad dunya wal akhirah. Para pendengar hafizakumullah. Kemudian ada juga yang tidak boleh kita lupakan adalah kunut nazilah yang selama ini kita baca pada rakaat kedua sholat subuh, yang bunyinya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik Allahumma ksib anna minal bala wal waba wal fahsya ma la yaksifuhu ghairuk Allahumma srif anna minal bala wal waba wal fahsya ma la yasrifuhu ghairuk Allahumma dafa' anna minal bala wal waba wal fahsya wal zulmi wal fitani wat ta'un ma la yadafa'uhu ghairuk wa hayyi lana min amrina rasyada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian uraian saya, dan saya tutup dengan doa pada akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.